Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pecundang sangat tepat sekali disematkan untuk si Roy Panci. Karena Panci ini ketika beradu argumen dengan lawan debatnya, kalah berdebat, boroknya sudah mulai terbuka, maka si Panci ini akan ngeles dan menyerang pribadi lawan debatnya. Tetapi ketika lawan debatnya menyerang balik pribadi si Roy Panci ini, dia tidak terima. Inilah yang saya sebut Roy Panci ini adalah seorang pecundang. Ini terjadi pada saat Roy Panci berdebat dengan Bung Sylvester di salah satu stasiun televisi swasta. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Sekarang ini yang kalau saya lihat lagi masalah teman-teman ini, ya saya merasa bahwa pasti ada agenda yang memanfaatkan ini secara politik. Jadi bukan hanya ijazah palsu, ya kan, pemaksulan, matahari kembar, kemarin Indonesia Gelap, ya kan. Kita lihat yang Indonesia Gelap aja. Kemarin tuh sudah ada tersangka yang sekarang ditahan kejaksaan, yang mana dari koruptor sawit. Itu ada namanya pengacara itu, saya lupa namanya. Dia udah memberikan ada aliran dananya itu kepada salah satu manajer pemberitaan salah satu TV. Jadi poinnya apa Bang Sylvester? Poinnya bahwa segala ini kan agenda politik nih, pasti ada yang menunggangi itu, gitu. Walaupun dibantah oleh mereka. Gitu loh. Isu-isu ini kan sebenarnya Pak Jokowi dan kami semua itu ketika Pilpres selesai, kita fokus untuk mendukung agar Prabowo Gibran berhasil. Kayak saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saya punya utang janji juga waktu kampanye waktu itu dengan program-program Prabowo Gibran, ya kan. Tapi orang-orang ini, ya kan, terus menyerang tiap hari gitu loh. Kita juga sampai puyeng ya gitu loh. Dengan serangan-serangan, ya contohnya isu matahari kembar. Ternyata Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa presidennya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Saya rakyat biasa, ya kan? Terus isu mengenai ijazah palsu. Beliau boleh ngomong penelitian dan sebagainya. Sampai saat ini saya meyakini bahwa apa yang mereka teliti ini bukan ijazah aslinya, original atau otentik, atau ijazah palsu yang otentik, original. Jadi hanya berdasarkan digital dan ini tidak bisa diteliti. Jadi sebenarnya kalau menurut Bang Sylvester sendiri ini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi atau ada hubungan dengan 2029? Ya bisa jadi mendiskreditkan dan juga 2029 karena mereka tidak menyangka bahwa akhirnya Pak Jokowi melaporkan ini, gitu loh. Selama ini ketika dari 2014 ya, saya kebetulan sudah mendampingin Pak Jokowi, isu tabloid obor, Pak Jokowi gerwani, PKI itu sudah bertubi-tubi itu, ya kan? Ternyata Pak Jokowi nggak pernah melaporkan. Baru kemarin Pak Jokowi melaporkan karena sudah keterlaluan, sudah menggeruduk rumahnya beliau, terus ke UGM gitu loh. Jadi kalau saya bilang, ya Mas Roy silakan aja membantah bahwa nggak ada yang mendanai. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ketika ke Solo pakai bus, ya kan, terus konvensi pers di hotel-hotel, terus ada yang ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri ini saya tahu aliran dananya. Luar negeri maksudnya siapa nih? Tuh, tahu Sylvester. Ya, Bung Sylvester, aliran dananya. Ya, saya nggak mau sebutkan gitu loh. Karena apa? Lagi. Oh enggak, saya ada. Nanti kita buktikan nanti di pengadilan. Lihat saja ya. Bahwa saya nggak fitnah, nanti kita buktikan di pengadilan. Karena saya tahu siapa yang ngasih uang dan jumlahnya berapa, gitu loh ya. Ini yang ngasih uang maksudnya orang besar. Ya ada lah yang mengasih duit itu. Ya, kayak waktu kita lihat waktu tahun 66, 98, akhirnya kan isu-isu itu kan diproklamirkan ya, siapa dalangnya, aliran dananya apa semua. Bahkan dari zaman waktu penggulingan Bung Karno ya, itu CIA akhirnya merilis lah itu yang kita tahu. Dan kemarin juga sebenarnya sudah ada bukti waktu Indonesia Gelap itu. Sudah ada aliran dana, sudah ada yang mengalirkan dananya ini ditahan di Kejaksaan Agung sekarang, itu udah clear gitu loh. Jadi kalau umpamanya ini nggak dimanfaatkan orang, ya silakan aja Mas Roy membantah, ya saya pun boleh bicara gitu loh, ya kan? Ini demokrasi gitu loh.
Tapi intinya menurut saya apa yang mengenai pemaksulan itu 4 faktor yang dikatakan itu sampai sekarang faktor-faktor ini nol. Kenapa? Tidak didasarkan oleh dasar-dasar konstitusi yang benar nih, ya kan? Mulai kelayakan Mas Gibran, nah ini kan nggak benar juga, ya kan? Terus masalah pelanggaran konstitusi, ini pun udah nggak benar, ya kan? Termasuk isu Fufufafa, ini pun nggak benar, karena nggak ada pengadilan yang membuktikan. Terus yang keempat adalah korupsi Pak Jokowi, dan ini kan nggak ada. Itu ijazah apa namanya? Tapi menurut Anda sendiri orang-orang ini sama nggak yang kalau kata Bang Fadila satu paket nih. Nah, tadi kan mereka udah konferensi pers. Termasuk Mas Roy nih? Ya satu paket katanya Fadila. Kalau dia bantah ya terserah mereka gitu loh. Saya kan hanya mengucapkan kembali apa kata Fadila. Terus masalah ijazah palsu ini menurut saya sudah game over. Yang mereka belum game over artinya tinggal penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang salah satunya adalah namanya Mas Roy. Bapak ini. Bapak ini. Ya, itu kan kasus yang lain, kasus pencemaran yang aneh. Perkara pokoknya pencemaran dan fitnah itu karena ada tuduhan ijazah. Ijazahnya aja itu harus terbukti dulu. Udah game over katanya, Mas Roy. Ya, kalau masalah ijazah tuduhan itu udah selesai. Karena sampai saat ini mereka tidak bisa membuktikan ijazah itu palsu. Iya, konyol ya. ini. Sampai saat ini nih, per hari ini tidak ada bukti yang menyatakan ijazah itu palsu. Nah, nanti ada. Tapi kalau pelaporan Pak Jokowi dan juga relawan dan juga Peradi Bersatu mengenai isu fitnah, pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang ITE, penghasutan, itu sekarang ini udah naik sidik di Polda Metro Jaya. Tinggal menunggu pengumuman tersangka. Ya, kelihatannya begitu. Ya, semua orang kemarin juga sama, Mbak Audrey. Semua orang kemarin, oh Tom Lembong salah. Kemudian Hasto juga salah. Tapi sekali lagi, Tuhan Yang Maha Kuasa kan memberikan jalannya. Jadi kita tunggu aja. Oke. Kalau itu kan kewenangan dari presiden ya, abolisi, amnesti, itu jalan-jalan ceritanya. Tapi kalau kita melihat kembali lagi secara konstruksi hukumnya, yang terjadi itu tudingan ijazah palsu itu sudah pernah ada kejadian yang dipenjarakan. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Nah, si Panci mulai ya, pecundangnya muncul. Kalah debat, boroknya sudah mulai terbuka, menyerang pribadi lawan debatnya. Ini kita lanjut nih. Jadi ini Jadi Mas Roy, saya hari ini di Jakarta. Kemarin di Batam itu bukan dalam rangka melarikan diri. Ya, saya kasih tahu jangan fitnah. Jadi saya di Batam lagi ada urusan kerjaan. Ya. Terus masalah hukum saya itu udah selesai. Ya. Jadi ini berbicara masalah permintaan Mas Roy CS tentang eksekusi Anda. Ya, jadi intinya itu udah selesai. Saya udah menjalani proses hukum itu secara baik. Ya kan, dan juga saya dengan keluarga Pak JK sudah berdamai. Jadi itu udah clear. Saya sudah menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tidak perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Saya bukan pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, mumpung ada jelaskan oleh Kompas TV. Kapan kamu masuk penjara? Saya bukan penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada waktu yang bagus. Saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti belum masuk penjara. Ini harus eksekusi. Kita dengarkan dulu. Saya bukan seperti kamu yang menipu masyarakat dengan pakai kursi roda nih. Enggak makanya. Ini kursi roda harusnya masuk penjara. Inilah ya, Bung Sylvester ini sudah hafal seperti apa karakter si Panci ini, Roy Suryo Panci ini. Pasti kalau debat, dia nyerang pribadi. Bung Sylvester udah siap siaga. Ya, udah disimpan tuh foto yang mana pada saat Roy Suryo di kasus Muka Stupa yang waktu mangkir dipanggil penyidik sebagai tersangka di atas kursi roda. Ini kan si Panci ngeles. Dia nyerang lawan debatnya, ketika diserang balik oleh lawan debatnya, pribadinya, dia nggak terima. Ini si Panci ini pecundang. Pembahasannya apa? Ya, lari dari pembahasan si Panci ketika boroknya sudah mulai terbuka. Roda dan leher nih. Memang sakit. Ini menipu masyarakat ini orang ini. Ya, ketika mau diperiksa supaya nggak ditahan.
Pengecut dia. Jadi Mbak ini Ya, aku bilang kamu. ini mau spin. Jadi aku bilang sebentar, kamu. Mas Suryo. Divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani. sekarang Bentar. saya bebas kemanapun setelah Mana? saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Oke, kita dengarkan dulu. Bang Yang keras Silvester. satu lagi, Mbak. Saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Enggak mungkin. Gini, tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Saya sangat hormat kepada mantan partai saya, dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu surat baik, dan saya tidak pernah ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi Ya. artinya bukan ada dalam Sama sekali biru-biru nggak ada. itu di balik Anda? Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyeletuk aja cuk warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi Apakah dia saya harus ngomong masuk. biru itu Demokrat atau Pak SBY? Lah, ya Anda sudah, ini ngaco. Ya, Si Panci mulai giring opini seolah-olah pihaknya Pak Jokowi ini mengarah menyebut partai warna biru Partai Demokrat, padahal nggak ada sama sekali, ini Roy Suryo nih giring opini nih ya. enggak ngaco. Saya nggak pernah ngomong, nggak pernah Ya. ngomong Demokrat, Ya, oke. saya atau Pak SBY. Oke, Bapak-bapak. Ngawur ini orang. Oke, Harus masuk penjara ya kayak gini. Oke, Kamu yang udah Segera masuk penjara. Putusannya, ya. Mahkamah Agung Kasasi dia sudah putus. Ini Anda lihat benar ada orang tidak pantas hukum, Nah. taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, sebentar. Saya sudah melakukan proses itu. Kapan? Ya, Kapan? Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. Belum ada. Saya dan Pak JK, Sebutkan Pak Oke, JK ini itu kita- udah berdamai. Tahunnya kapan? Dia kan harus belajar lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya supaya jangan menyanyikan Indonesia Raya salah Ini lagi. ngaco lagi. Saya nggak ada, Saya saya nggak ada ngomong Masuk Pak penjara dulu SBY deh. atau Demokrat Kejaksaan Negeri, atau tolong apa orang ini ada di sini, Nggak tolong ada dieksekusi. gitu loh. Tolong Pak Kajari, orang ini masih berani tampil di TV. Kalau tolong saya dieksekusi. belum menjalanin proses itu, nggak mungkin saya Oke, kita tunggu bebas deh. berkeliaran. Tunggu deh. berani Oke. berkeliaran. Satria masuk Saya seperti yang Anda fitnah bahwa saya di Batam mau melarikan diri. Ini tukang fitnah. Siapa yang betul. melarikan diri? Kamu. Oke, Saya bilang kita hukum balik ke mahkamah. tema malam hari ini. Harus Saya jadi bukan narapidana seperti ya. kamu yang takut ditahan pakai kursi roda, yang Harus pakai masuk penjara. leher kepala. Dan Oke. saya bukan orang yang bawa 3.226 rabotan. Itu fitnah kalau itu. Sudah. Kita balik ke tema Bang Kamu Silvester. udah bawa Sudah 4 ada. tahun di rumah Oke, kamu. baik, Bapak-bapak. Perabotan itu di rumah kamu Ini udah 4 tuh tahun. banget, Mas Roy, kita lagi live. Dari Biar langsung 2014 Bang sampai Silvester, Bang Roy, 2018. Ngapain tuh tampil di kamu TV? ambil Harus barang masuk negara. TV. Oke, baik. Bikin malu lo. Bapak-bapak. Di sini saya pegang kendali. Bikin Bang malu Silvester, anak Mas cucu Roy. kamu mengambil Nggak barang ada. negara. Gak ada. Kamu harus masuk Satu penjara. rumah Nggak ada. kementerian Oke, digondol Bang semua. Silvester. Goblok. Mas Kamu Roy, goblok Mas konyol. Roy, ya. kita lagi live siaran langsung. Saya mau Iya. megang kendali di sini. Iya. Saya kalau gitu mau nanya langsung ke Mas Nah, ini Ade. orang Mas yang Ade, nggak Lo ini ngambil barang aja lu nggak malu. ini ribut-ribut Bang Silvester Gak bisa sama beli, Mas gua Roy. beliin lo. Ya, sabar dulu, nanti ada Udah, waktunya. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini. Sudah Oke, inkrah. saya mau nanya ke Mas Ade. Mas Ade sebenarnya Sudah inkrah, Mas. sebagai yang Goblok itu. paling dekat partai Kau Pak yang Jokowi. goblok, Yuk, goblok. kamu lagi Ini langsung mulutnya nih ya. Pak, lagi siaran langsung. Mulut Oke. busuk ini orang. Mulut busuk Roy Suryo. Roy Suryo memang betul-betul memang seorang pecundang. Kalah berdebat, bobroknya mulai terbuka, dia ngeles, menyerang pribadi lawan debatnya. Ketika lawan debatnya serang balik pribadi si Roy Panci, dia nggak terima. Maksud Roy Panci ingin mempermalukan lawan debatnya, malah dia sendiri yang dipermalukan. Luar biasa Roy Suryo ini ya. Pinter sekali membuat narasi, menggiring opini, padahal sama sekali tidak ada pihak Pak Jokowi ya itu mengatakan sosok partai Demokrat, tidak ada menyebut Pak SBY maupun AHY. Inilah Roy Panci memang betul-betul seorang pecundang. Nah, silakan teman-teman ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Barceka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.